Baik, di sini kita diminta untuk mengurutkan dari titik senyawa yang memiliki titik didih terendah hingga yang tinggi. Dari senyawa HF, kemudian ada HBr, kemudian ada HCl dan F. Oke, sebelumnya pengertian titik didih itu sendiri adalah di mana tekanan uap dari sebuah zat ya sama dengan tekanan di sekitarnya. Sehingga zat cair dapat berubah menjadi zat uap. Nah, ini nama definisi dari titik didih. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi titik didih yaitu adalah salah satunya adalah ukuran molekul yang berkaitan dengan massa molekulnya. Jadi semakin besar ukuran molekul atau makin berat massa molekulnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh adanya ikatan. Oke. Ikatan yang dimaksud ketika dua unsur atau lebih melakukan berikatan seperti itu ya, akan memperbesar ukurannya sehingga masanya juga akan naik. Dan juga selain itu ikatan ini juga dipengaruhi oleh energi ikatannya. Energi ikatan dan gaya antar molekulnya. Seperti contohnya yaitu ikatan hidrogen. Adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen di mana H itu berikatan dengan senyawa F, N, dan O. Nah, dari keempat senyawa ini kita diminta untuk menganalisa di mana titik didih terendah menuju titik didih tertinggi. Yang jelas di sini HF adalah senyawa yang memiliki titik didih paling tinggi. Kenapa? Karena adanya ikatan hidrogen. Yang pertama. Yang kedua, ukuran juga bisa mempengaruhi. Oke, yang ketiga juga karena massa molekulnya juga semakin lebih besar. Nah, untuk F ini seharusnya kan F ini di antara Br dan Cl adalah unsur yang paling kecil ukurannya atau massa molekulnya lebih kecil. Tetapi dengan adanya energi ikatan gaya antar molekul yang dimiliki oleh HF, yaitu ikatan hidrogen, maka membuat ujung molekul dari HF ini pada atom H lebih bermuatan positif dan ujung pada atom F lebih bermuatan negatif. Antara atom H dan molekul pertama dengan atom F pada molekul berikutnya, gaya tarik-menariknya itu lebih kuat. Maka HF di sini memiliki titik didih yang paling tinggi. Kemudian dilanjutkan oleh HBr. Kemudian dilanjutkan oleh HCl. Karena Br dan Cl massa dan ukuran molekulnya lebih tinggi Br dibandingkan Cl. Bisa dilihat di tabel periodik. Kemudian terakhir adalah F karena ukuran dan massa molekul dari F ini yang paling kecil. Sehingga jawabannya ketika diminta untuk mengurutkan dari yang paling rendah ke yang tinggi yaitu adalah F, kemudian HCl,
kemudian HBr, lalu kemudian HF. Jadi yang paling tinggi itu HF, yang paling rendah di antara keempat ini titik didihnya adalah unsur F ya, yang di sini. Oke, selanjutnya ketika kita diberikan senyawa lain yaitu HF, kemudian ada HBr ya, kemudian ada HI, kemudian ada I. Nah, pada unsur periodik I ini ada di bawah Br, di mana dalam satu periode, dalam satu golongan maksudnya, semakin ke bawah ukuran molekul itu, ukuran molekul semakin besar, semakin ke bawah, maka ukuran molekul HI dibandingkan dengan HBr itu lebih besar HI, lebih besar HI ya. Sehingga bisa kita simpulkan HF masih tetap memiliki titik didih paling tinggi di antara keempatnya karena adanya ikatan hidrogen, kemudian disusul oleh HI, kemudian HBr titik didihnya yaitu, terus kemudian I. Kenapa I di sini memiliki titik didih terendah di antara keempatnya? Karena I di sini tidak adanya ikatan. Sehingga ukuran HBr relatif lebih besar. Jadi ketika diminta untuk mengurutkan dari yang paling kecil, yang titik didih paling lebih rendah yaitu I lebih rendah dari HBr titik didihnya, kemudian lebih rendah dari HI, kemudian HF yang paling besar atau paling tinggi titik didihnya. Kemudian sama juga dengan senyawa yang lain, ketika diberikan unsur F, unsur HF, kemudian unsur HCl, kemudian unsur HI. Dengan alasan yang sama, maka urutannya yaitu menjadi HF, kemudian ada HI ya, HI, kemudian setelah HI yaitu HCl, yang terakhir adalah unsur F ya. Dengan alasan yang sama juga bahwa Cl dan I ini ukuran atau massa molekulnya lebih besar I dibandingkan Cl ya. Maka diurutkan yang dari yang terendah ke yang tinggi. Bisa kita tuliskan F lebih rendah daripada HCl, kemudian HCl lebih rendah dari HI, kemudian HI lebih rendah dari HF titik didihnya ya. Terima kasih.